Baik, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Naiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbanggilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, hingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Kala apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu?" Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka terus Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Maka Tuhan Allah Elia." Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian pembacaan Alkitab dari
2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Baik saudara-saudara, sama-sama kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Saya memberi judul Berbagi Roh Demi Suksesi. Saya tambahkan subjudulnya Senior Terangkat, Junior Hormat. Alkitab hampir setengahnya berisi cerita atau narasi. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bercerita itu perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 7 yang kemudian menjadi tradisi melahirkan karya teologi yang menguatkan, menyegarkan, dan memberi harapan dalam rentang sejarah kehidupan Israel. Karena itu bagi kita sekarang cerita atau narasi tidak boleh dipandang hanya sebagai sistem komunikasi atau alih pesan saja. Hanya sebatas dokumentasi atau karya tulis semata, tetapi tentu saja secara linguistik memiliki keunggulan dan nilai tertentu. Karena itu para ahli kitab kemudian mengembangkan sebuah metode pendekatan yang dikenal dengan analisis naratif. Metode ini adalah suatu usaha untuk memahami dan mengkomunikasikan pesan Alkitabiah yang sesuai dengan bentuk kisah dan kesaksian personal. Sesuatu yang merupakan ciri khas dari kitab suci dan suatu model fundamental dari komunikasi antar manusia. Struktur dari analisa naratif ini terdiri atas 3 bagian. Ya, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab yang dalam bentuk cerita, maka cerita itu dapat dibagi dalam 3 struktur, 3 bentuk. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Di dalam orientation, there are skin and characterization. Ini hal yang lumrah atau yang biasa. Baru pada bagian kedua, complication, there are plot, structure, conflict, consists of 3 aspects, natural, social, and psychological. Baru yang ketiga, resolution. Kita masuk pada bagian yang pertama, orientation. Bagaimana kita tahu bahwa kitab 2 Raja-Raja dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani merupakan satu kesatuan kitab saja. Hanya saja sejak terjemahan Septuaginta atau terjemahan Ibrani ke dalam bahasa Yunani, maka kitab ini dibagi 2 dan kemudian diikuti oleh Alkitab versi Kristen sampai sekarang yang juga membagi 2. Kitab Raja-Raja bersama dengan kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel berdasarkan isinya digolongkan dalam kelompok sejarah deuteronomistik, yaitu kitab-kitab yang berisi susunan sejarah teologis bangsa Israel yang ditulis untuk menjelaskan tentang hukum Allah bagi Israel di bawah bimbingan para nabi. Situasi dan kondisi yang melatar belakangi konteks penulisan kitab Raja-Raja ini adalah pertama, adanya kemerosotan Israel dan Yehuda yang dimulai tahun 852 sebelum Masehi. Banyak nabi PL yang merangkap penulis melayani selama masa yang tercatat dalam 2 Raja-Raja. Mereka mengingatkan, menasihati para raja mengenai tanggung jawab mereka kepada Allah selaku wakil teokratisnya. Amos dan Hosea bernubuat di Israel, sedangkan Yoel, Yesaya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, dan Yeremia bernubuat di Yehuda. Kitab-kitab para nabi ini memberikan penyataan sejarah dan teologi penting yang tidak terdapat dalam 2 Raja-Raja, yaitu mengenai kemerosotan rohani dan moral kedua bangsa itu. Yang kedua, konteks yang melatar belakangi penulisan kitab ini adalah adanya musibah nasional yang mengakibatkan hancurnya kedua kerajaan itu. Yang pertama, pembinasaan Samaria
ibu kota Israel. Dan kedua, pembuangan penduduk negeri Israel atau Samaria ke Asyur tahun 222 sebelum Masehi. Baru ketiga ada terjadi perusakan kota Yerusalem. Dan keempat diikuti pembuangan Yehuda ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Konteks yang ketiga adalah pergantian raja-raja. Baik di kerajaan Yehuda dengan 20 raja meliputi 130 tahun terakhir dari sejarah Yehuda sepanjang 345 tahun, dan juga di kerajaan Israel yang jauh lebih tidak stabil karena seringnya pergantian para raja, ada 19 raja dan keturunan raja ada 9, yang terus menerus terjadi selama 210 tahun. Oleh karena itu, kitab Raja-Raja memiliki arti penting ditulis agar pembacanya dapat berefleksi dari pengalaman sejarah masa lalu tentang kehancuran kerajaan dan bangsa karena dosa-dosa nenek moyang mereka. Jadi raja menjadi simbol dari keberhasilan, kejayaan bangsa. Kalau raja baik, maka baiklah kehidupan bangsa. Tetapi kalau raja juga berbuat jahat, maka hukuman akan menimpa semua bangsa atau semua penduduk negeri. Lalu tempat. Ada 4 tempat yang disebutkan dalam bacaan kita. Yang pertama Gilgal, yang kedua Bethel, yang ketiga Yeriko, yang keempat Yordan. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang monumental atau punya arti yang sangat penting dalam sejarah Israel. Keempat tempat itu tidak bisa dilepaskan dari Allah yang bertindak dalam hidup bangsa Israel. Di tempat-tempat inilah, saudara-saudara, Allah pernah menyatakan kuasanya. Yang pertama Gilgal. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Pada zaman Yosua, Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Kita dapat baca dalam Yosua pasal 5 dan pasal 9. Dan juga tempat mereka memperbaharui perjanjian mereka dengan melakukan sunat. Yang kedua Bethel. Bethel adalah tempat kedua yang ditaklukkan Israel setelah sebelumnya sempat dikejar dan dipukul kalah oleh orang Ai. Kembali kita dapat baca dalam Yosua pasal 8. Bethel dari kata Bet-El atau rumah Allah adalah tempat di mana dulunya Abraham mendirikan mezbah dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga Yeriko. Yeriko adalah tempat kemenangan pertama Israel di tanah Kanaan. Disinilah orang Israel melihat kehebatan Allah yang sanggup meruntuhkan tembok setinggi 14 meter dan setebal 6 meter hanya dengan getaran musik dan teriakan. Yang keempat Sungai Yordan. Ini adalah pintu gerbang atau tempat masuknya Israel ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika mereka hendak masuk, Tuhan memberikan tandanya dengan cara membelah aliran sungai Yordan menjadi 2 supaya orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Waktu itu sarana yang Tuhan pakai adalah tabut yang diusung oleh para imam. Ternyata tempat pertama Israel menginjakkan kaki ke kanan ini menjadi juga tempat yang penting untuk tanda peralihan dari Elia kepada Elisa. Mengapa penting? Mari kita bandingkan. Pada waktu Israel datang di tepi sungai Yordan, mereka datang dari arah tanah Moab, saudara-saudara, atau dari luar mau masuk ke tanah Kanaan. Saat itu mereka disertai oleh tabut perjanjian yang melambangkan penyertaan Allah. Mereka masuk ke tanah Kanaan ditandai dengan terbelahnya sungai Yordan ketika tabut itu beserta orang-orang yang memikulnya tiba di sungai tersebut. Ini lambang dari Tuhan yang menyatakan kehadirannya ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan. Bedanya, saudara-saudara, ketika Elia datang ke sungai Yordan, ia datang dari arah Yeriko. Jadi ia ketika menyeberang sungai Yordan berarti arahnya pergi keluar dari tanah Kanaan.
Elia dengan memukulkan jubahnya melewati sungai Yordan yang terbelah dan pergi keluar meninggalkan tanah Kanaan. Ini adalah lambang Allah meninggalkan Kanaan atau bangsa Israel. Tuhan sudah tidak mau menyertai Israel lagi. Kemuliaannya sudah pergi menyeberang keluar dari Israel. Itulah sebabnya Elia pergi meninggalkan dunia ini dengan naik kereta berapi dan kuda berapi. Moda transportasi yang melambangkan kemuliaan Allah yang pergi meninggalkan Israel dan kembali ke surga. Gambaran ini yang juga dituliskan oleh Yehezkiel, di mana Allah menyatakan kemuliaannya dan meninggalkan bait suci sebelum menghancurkan bait suci. Yehezkiel 10 ayat 18 dan 19. Sungguh-sungguh dalam waktu kemudian, saudara-saudara, Samaria dibinasakan, Yerusalem dihancurkan, dan umat Tuhan dibuang ke Babel dan Asyur. Kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh meninggalkan Israel. Penerapannya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu kota atau kampung halaman atau satu jemaat atau satu kantor, satu tempat kerja bisa saja membawa kenangan tertentu bagi kita, baik letaknya, keadaannya, dan situasinya. Tuhan dapat memakai tempat-tempat itu untuk menjadi sarana bagi penyataan kuasa-Nya. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah tempat tersebut memasukkan kita ke dalam berkat Tuhan atau sebaliknya mengeluarkan kita? Tentu saja tempat itu hanyalah sebuah tugu atau tempat peringatan. Berkat tidak ditentukan oleh tempat ya. Namun sikap dan perilaku kita seolah akan direkam oleh tempat itu menjadi kenangan tertentu bagi kita. Keempat tempat ini, Gilgal, Betel, Yeriko, dan Yordan, memiliki jarak yang cukup lumayan berjauhan. Dengan kondisi geografis dan moda transportasi yang terbatas, maka perjalanan jauh ini akan membawa kesulitan tersendiri. Gilgal ke Betel jaraknya 11 km, dari Betel ke Yeriko jaraknya 22 km, dan dari Yeriko ke Yordan jaraknya 8 km. Total perjalanan dari Gilgal sampai ke Yordan adalah 41 km. Kalau mendengar pertanyaan rombongan Nabi Betel dan Yeriko tentang apa yang akan terjadi hari ini, maka perjalanan 41 km itu hanya berlangsung dalam satu hari. Kalau dengan jalan kaki di atas jalan yang rata, lurus, dan dengan langkah konstan atau tetap sama terus, katakanlah 1 meter bisa ditempuh dalam jangka waktu 1 detik, maka 1 km itu sama dengan 16,67 menit. Sehingga 41 km akan ditempuh dalam waktu 683,47 menit. Dibagi 60 mendapatkan 11,39 jam. Jika dilakukan dalam keadaan jalan lurus, rata, tanpa hambatan, tanpa berhenti, dengan langkah dan stamina yang sama terus. Ya, saya memperkirakan perjalanan Elia dan Elisa kemungkinan makan beberapa hari. Selanjutnya kita masuk pada karakter. Ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, ada tokoh tambahan atau pemeran pembantu. Tokoh utama yaitu Tuhan. Dalam metode narasi, Tuhan selalu menjadi tokoh utama. Dalam cerita ini dengan jelas rencana Tuhan menjadi awal dari kisah Elia naik ke surga. Walaupun memang tidak ada data yang menyebutkan bagaimana rencana Tuhan ini kemudian dapat diketahui oleh Elia, juga oleh Elisa dan rombongan Nabi. Mungkin saja Elia mendapat pengalaman kepenuhan seperti penglihatan atau wahyu. Apalagi Nabi Elia digolongkan pada Nabi ekstatik, yaitu Nabi yang mengalami keadaan ekstase atau trans dipenuhi roh Tuhan, terutama oleh karena permainan musik, 1 Samuel 10 ayat 5. Sementara Elisa dan rombongan Nabi kemungkinan diberitahu oleh Elia, atau juga mungkin mereka mendapatkan pengalaman mistis atau menerima informasi dari Tuhan dalam keadaan ekstase. Namun sudah jelas Tuhan menjadi penyebab utama, kausa prima atas kehidupan Elia, bahwa ia tidak akan mengalami kematian tubuh, dan bahwa waktu pengangkatan ini pun sudah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan.
Kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia, khususnya atas hambanya, menjadi isu penting dalam bagian ini. Penerapannya dalam konteks kita memang harus kritis pada pengalaman mistis seperti ekstase ini. Mungkin saja ada pendeta atau hamba Tuhan yang mengalami kepenuhan. Tetapi harus diingat pengalaman mistikal itu sangat pribadi dan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Alkitab sendiri memberi tanda awas tentang nabi-nabi palsu, tentang mereka yang merasa telah melihat Allah atau mereka yang merasa dipenuhi roh Allah, apalagi mengatakan telah bertemu dengan Allah. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Yohanes 1 ayat 18, dan 1 Yohanes 4 ayat 12 dengan jelas dituliskan bahwa dalam keadaan fisik sebagai manusia, maka tidak mungkin manusia dapat bertemu dengan Allah. Karakter yang kedua, Elia. Tidak ada informasi yang cukup tentang siapa Elia. Hanya saja dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 disebutkan untuk pertama kali bahwa Elia ini adalah orang Tisbe, khususnya Tisbe Gilead. Ia yang disuruh Tuhan untuk bernubuat tentang tidak akan adanya hujan selama 3 tahun 6 bulan berdasarkan keterangan Lukas 4 ayat 25. Dalam tahun-tahun itu Elia diberi makan oleh burung gagak dengan roti dan anggur. Melaluinya segenggam tepung dan sedikit minyak tidak pernah berkurang dan dapat memberi makan janda di Sarfat bersama anaknya. Hal lainnya adalah Elia membangkitkan anak sang janda dan membunuh atau menyembelih 450 nabi palsu. Dalam bacaan saat ini Elia digambarkan sebagai tokoh protagonis atau tokoh yang baik ya. Tokoh yang taat kepada Tuhan. Ia berusaha melaksanakan apa yang telah diamanatkan Tuhan kepadanya, yaitu pergi ke kota-kota dan tentu selanjutnya untuk naik ke sorga. Di sisi lain ia telah sampai pada akhir kenabian dan kehidupannya. Karena itu ia sementara memproses Elisa untuk suksesi dengan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan. Kurang lebih selama 8 tahun sejak Tuhan memerintahkan untuk mengurapi Elisa, Elia mempersiapkan Elisa. Saatnya sudah tiba, ia harus menyerahkan tongkat kenabian itu kepada Elisa. Makanya Elia selalu mengambil inisiatif untuk berbicara dalam rangka untuk meninggalkan Elisa tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku. Penerapannya dalam konteks kita, seandainya tiba waktunya bagi kita untuk meninggalkan satu posisi atau jabatan. Adakah kita sudah mempersiapkan penerus atau pengganti kita? Ingat, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang telah menciptakan pemimpin. Ketika kita akan mengakhiri periode pelayanan, adakah kita sudah menyiapkan kader dan penerus kita? Kehebatan kita bukan diukur ketika pemilihan nanti tidak ada calon lain, tidak ada saingan, hanya ada calon tunggal. Kalau di pilkada melawan kotak kosong. Tetapi dalam pelayanan gerejawi, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 11, tugas kita adalah melatih dan memperlengkapi orang lain supaya mereka juga bisa seperti kita, bahkan lebih dari kita. Karakter yang ketiga Elisa, nama lengkapnya Elisa bin Safat, seorang petani dari Abel Meholah. Nampaknya waktu dipanggil untuk mengikuti Elia, ia masih muda dan belum menikah. Karena ketika itu ia pergi dulu mencium ayah dan ibunya, dan tentu saja untuk berpamitan. Elisa telah ditentukan sejak awal oleh Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Karakter Elia diceritakan konsisten dengan rencana Tuhan. Ia berusaha keras meninggalkan Elisa, namun dengan sopan atau dengan permohonan. Di sisi lain kita dapat menyimpulkan penokohannya, bahwa ia tetap terkendali, walaupun sesaat lagi akan berpisah dengan Elia, murid-muridnya, para nabi, dan bahkan untuk meninggalkan dunia. Lalu karakter yang keempat, rombongan nabi. Rombongan nabi yang ada di Bethel dan Jericho, ini pemeran pembantu.
Setelah zaman Samuel, ketika raja-raja mulai memerintah Israel, nabi menjadi makin banyak dan menjadi semakin berpengaruh di tengah masyarakat. Ada Nabi Nathan, Ahia, Nabi Tua, dan nabi-nabi anonim, termasuk 50 nabi dari Yeriko. Demikian juga nabi dari Betel. Nampaknya rombongan nabi ini adalah sekelompok orang yang sedang dalam masa pelatihan yang hidup di Betel, Yeriko, dan Gilgal. Banyak kelompok-kelompok ini berada di bawah pengawasan dan pelajaran Elia dan kemudian Elisa. Mungkin Elia melanjutkan gagasan tentang pelatihan nabi yang dilakukan oleh Samuel bertahun-tahun sebelumnya. Jelas sekali peran rombongan nabi hanyalah sebagai tokoh pembanding yang memperjelas peran dari tokoh protagonis Elia dan tokoh Elisa. Termasuk pada bagian B dalam naratif analisis. Kita mulai dengan plot. Kalau melihat adegan demi adegan dalam cerita ini, maka plot yang digunakan adalah plot maju. Karena cerita diatur kronologis sesuai dengan urutan kejadian. Ya, kita lihat peristiwa-peristiwa yang menyertai kisah ini, ya. Jadi saya mencatat ada 13 adegan, paling sedikit 13 adegan. Saya tidak akan membacanya, saya lewatkan, ya. Kita kembali ke PowerPoint tentang plot. Jadi dari 13 adegan itu, alur atau plot cerita, maka saya bagi menjadi 3 babakan, yaitu prolog, klimaks, dan epilog. Babak pertama prolog ini pra-kenaikan. Tuhan memiliki rencana atas Elia. Rencana ini diketahui Elisa dan rombongan nabi. Kemungkinan besar Elia yang telah memberikan informasi kepada mereka secara terpisah. Baru yang terjadi di babak kedua yang menjadi puncak adalah kenaikan Elia. Ini klimaks dari cerita ini. Tuhan menaikkan atau mengangkat Elia di seberang sungai Yordan. Ini tempat yang memang ditentukan oleh Tuhan bagi Elia. Pertanyaan menariknya adalah mengapa Elia membawa Elisa berputar-putar dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, dan akhirnya terakhir ke seberang sungai Yordan. Nampaknya Elia dalam perjalanan terakhirnya itu merasa harus mengunjungi dan sekaligus pamitan dengan murid-muridnya, yaitu para nabi di kota-kota itu. Sebagai seorang yang telah dipakai Tuhan sebagai nabi, maka ketokohannya tentu akan selalu memberikan spirit dan teladan bagi para junior. Ia mungkin saja memberikan pengarahan, sedikit nasihat dan penguatan kepada mereka dalam mereka melanjutkan karya pelayanan kenabian. Namun di sisi lain ia ingin menegaskan, mungkin juga memberitahu kepada para juniornya tentang pengangkatannya ke surga. Makanya ketika bertemu Elisa, para nabi itu menanyakan apakah Elisa tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Babak yang ketiga, epilog, pasca kenaikan. Sekilas nampak bahwa Elisa meniru apa yang dilakukan oleh Elia. Namun sesungguhnya apa yang dilakukannya adalah peneguhan bahwa Tuhan memakai dirinya untuk menggantikan Elia. Karena itu dalam ayat 14, saudara-saudara, Elisa mengklaim Tuhan Allahnya Elia. Dari 3 babak ini sangat jelas bahwa film 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18 ini tokoh sentralnya, tokoh utamanya adalah Tuhan itu sendiri. Karena dalam 3 babak ini peran Tuhan dengan jelas ditonjolkan.
Tuhan yang membuat Elia pergi ke kota-kota ditemani Elisa untuk bertemu rombongan nabi. Tuhan yang kemudian menaikkan Elia ke sorga. Dan akhirnya Tuhan yang meneguhkan Elisa sebagai nabi yang menerima 2 bagian roh atau pengganti Elia. Selanjutnya kita masuk pada struktur. Dalam narasi Ibrani, struktur cerita memegang peranan yang penting. Para penulis Ibrani tidak hanya sekedar menulis sembarangan atau tanpa pola. Sebaliknya mereka menyusun cerita berdasarkan struktur-struktur tertentu. Struktur cerita Ibrani biasanya menggunakan sarana-sarana antara lain repetisi, inklusio, dan kiasma. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18 ini jelas sekali sarana yang dipakai oleh narator adalah repetisi. Ini dipakai sebagai cara untuk menarik perhatian pembaca dan memberi penekanan khusus pada amanat atau pesan dari cerita itu sendiri. Repetisi yang muncul dalam pasal ini ketika dialog berulang antara Elia dan Elisa, bahkan sampai 3 kali diulang. Dan kita masuk pada konflik, ada 3 konflik ya. Konflik yang pertama natural conflict, yaitu adanya kuda berapi dengan kereta berapi dalam angin badai. Ini pasti bukan simbol atau kiasan. Memang kuda sudah lama menjadi moda transportasi. Sekarang ini dalam cerita ini dipakai juga menjadi moda transportasi surgawi yang mengangkat Elia dan memisahkannya dari Elisa dan membawa Elia ke sorga. Jelas sekali bahwa walaupun dari api, tetapi Elia tidak terluka atau menderita, sehingga pasti api ini adalah api kudus, api surgawi. Kereta berapi dan kuda berapi menjadi sarana transportasi ke surga, sementara angin badai menjadi sarana jalan untuk mengangkat kereta dan kuda itu ke surga. Dalam terjemahan King James Version, angin badai disebutkan whirlwind, atau dalam bahasa Indonesia angin puyuh, bisa juga angin puting beliung atau tornado. Pengangkatan ini jauh berbeda dengan Henokh yang juga diangkat oleh Allah, tapi tanpa fenomena alam. Kita boleh baca dalam Kejadian 5 ayat 24. Kesimpulannya bahwa surga adalah sebuah tempat yang menjadi tujuan dari orang-orang yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, social conflict. Ada terbagi 3, saya bagi 3. Pertama, Elia dan Elisa. Konflik Elia dan Elisa kelihatannya sangat smooth dan elegan. Kedua belah pihak seolah-olah saling menjaga perasaan. Elia dengan sopan meminta agar Elisa tinggal, sementara Elisa dengan sopan pula menolak. Menarik sekali baik Elia dan Elisa memakai alasan dengan nama Tuhan. Artinya bahwa mereka memaknai peristiwa itu dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Elia akan pergi ke satu kota dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Elisa merasa dengan menyertai Elia itu juga kehendak Tuhan. Konflik sosial yang kedua adalah antara Elisa dan rombongan nabi di Betel dan di Yeriko. Semua, baik Elisa maupun nabi-nabi, dalam posisi yang sama-sama tahu bahwa Elia akan diangkat. Jadi konfliknya konflik terpendam. Baru yang ketiga, Elisa dan rombongan nabi Yeriko yang mendesak sampai memalukan untuk mencari Elia. Nah, ini konfliknya terbuka. Bagi Elisa, permintaan para nabi adalah permintaan yang bodoh dan sia-sia. Hanya saja karena mereka telah mendesak sampai membuat ia malu, maka ia pun mengizinkan mereka untuk pergi. Konflik yang ketiga adalah psychological conflict. Pertama kita lihat dari Elia. Memang menjadi menarik kenapa Elia bersikeras agar Elisa tinggal. Kenapa ia tidak memberitahukan alasan meminta Elisa tetap tinggal.
Pasti ada pergulatan batin dalam diri Elia. Bisa saja ia sedang berusaha mengetes kesetiaan dan kesiapan Elisa. Sudah siapkah dia? Mampukah dia? Layakkah dia? Memang dalam 3 kali perkataan Elia, ia tidak mengungkapkan kenapa Elisa harus tinggal. Sebab memang tidak ada firman yang mengatakan bahwa Elisa harus tinggal. Yang ada adalah Elia harus pergi ke kota-kota yang ditunjukkan Tuhan. Mungkin saja karena dalam anggapan Elia bahwa Elisa sudah tahu tentang pengangkatannya itu, maka untuk apa diberitahu, toh dia sudah tahu. Alasan lain kenapa Elia meminta Elisa tinggal, karena Elia mau menjadikan momen pengangkatan ini sebagai peristiwa personal, pengalaman mistikal, karunia rohani yang pribadi. Karena itu ia tidak ingin dilihat naik ke sorga. Ini bisa dimaknai Elia adalah orang yang rendah hati. Karenanya ia tidak mau menjadikan momen anugerah ini sebagai sesuatu keistimewaan untuk dilihat atau dipamerkan kepada orang lain. Bisa juga kalau kita melihatnya secara psikologis, maka kita bisa mengatakan bahwa Elia tidak ingin peristiwa perpisahan itu menjadi sentimental. Secara manusia betapa sulit meninggalkan dunia, meninggalkan orang-orang yang telah bersama selama hidup. Sebagai seorang nabi, kita akan mengatakan bahwa pastilah Elia sudah sedia untuk menyambut panggilan Tuhan. Namun, kita tidak mungkin juga mengabaikan sisi kemanusiaan Elia. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sudah tiba waktunya bagi kita untuk meninggalkan dunia? Adakah kita akan seperti Elia? Jalan-jalan ke tempat yang kita suka, berpamitan kepada semua teman dan saudara, dan kemudian dengan tenang menunggu waktu dan hari yang Tuhan tetapkan untuk meninggalkan dunia ini. Kita dapat mengenakan hal itu kepada Elia, karena selama hidupnya ia benar-benar telah mengabdi dengan setia kepada Tuhan. Hidupnya telah ia pakai untuk menyenangkan Tuhan. Hingga saat akhir hidupnya di dunia ia tenang dan tanpa beban. Saudara-saudara, memastikan akhir hidup itu memang urusan Tuhan. Tetapi memastikan nilai hidup itu urusan saya dan saudara. Supaya ketika tiba waktunya bagi kita untuk pergi, kita sudah sedia dan merasa tenang. Berikutnya, konflik psikologis dari Elisa. Dalam pasal ini seolah-olah Elisa adalah tokoh antagonis, tokoh yang melawan guru senior tuan dan bapaknya. Ia berusaha menghindari permintaan Elia agar tidak mengikutinya, tetapi tinggal di tempat saja. Memang penolakan Elisa terhadap Elia digambarkan begitu halus. Tidak dalam konteks sebuah perlawanan atau kontradiktif, melainkan sebuah bentuk keengganan meninggalkan begitu saja orang yang sangat dihormati untuk pergi berjalan sendiri. Apalagi akan menempuh perjalanan yang panjang, jauh, dan berisiko. Penolakan Elisa adalah sebuah ekspresi kesetiaan dan penghormatan seorang murid terhadap gurunya. Artinya bahwa pastilah Elisa sangat mengasihi, menjaga dan melindungi tuannya yang tentu saja sudah lebih tua. Ada hal yang wajar dan seharusnya di zaman itu, apabila seseorang melaksanakan perjalanan jauh, ia harus ditemani, apalagi sebagai seorang guru. Elisa menunjukkan kesetiaan, kasih, dan penghormatan terhadap tuannya. Kita mungkin juga ingat perilaku yang sama ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi dalam Rut 1 ayat 15-16. Ruth tidak mau berpisah dari Naomi walaupun Naomi sudah menyuruhnya kembali pulang kepada orang tuanya dan bangsanya. Memang kesetiaan yang murni dan cinta yang kuat akan sangat sulit untuk dipisahkan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu tentu sangat dibutuhkan antara suami istri, orang tua anak, mertua, anak mantu, guru murid, atasan bawahan, kakak adik, pendeta semas, pendeta senior, pendeta junior.
Yang saya maksudkan adalah kesetiaan. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, tetapi penghormatan itu terjadi karena yang lebih tua memang pantas dihormati oleh karena hidup dalam keteladanan. Kita para pendeta junior, pelsus muda, bawahan, adik, anak harus menunjukkan kasih dan penghormatan kita kepada mereka yang lebih tinggi umur, lebih tinggi pangkat, pengalaman, posisi dari kita. Itu kewajiban kita. Walaupun mereka yang ada di atas, apakah itu pendeta senior, pelsus tua, atasan, kakak, orang tua, ketika menuntut yang di bawah harus taat, harus hormat, harus loyal, maka ingat, jangan lupa, kamu juga harus hidup dan bekerja dengan baik serta dapat diteladani. Kedua belah pihak tentu harus ada dalam satu takaran yang sama, relasi yang seimbang, frekuensi yang tepat. Cinta dan penghormatan akan muncul ketika ia berjalan simultan dengan keteladanan dan penghargaan. Sebelum kita masuk pada bagian C, resolution, maka ada tesis atau premis atau tema cerita. Nah, tesis dalam satu narasi didapatkan dari sintesa atau gabungan antara karakter tokoh dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Maka dengan memperhatikan kedua hal ini dalam uraian tadi, maka kita sepakat akan mengatakan bahwa bagian ini sangat menekankan pada karya Tuhan yang mengadakan suksesi atau proses pergantian, kepelayanan, kepemimpinan. Dan oleh karena Tuhan yang diizinkan dalam proses itu, maka regenerasinya berjalan dengan mulus, serta mengedepankan kesetiaan dan rasa hormat satu sama lain. Penerapannya tentu dalam konteks persiapan kita untuk alih tugas dari periode yang lama ke periode yang baru, maka kesadaran akan kuasa dan kendali Tuhan atas pelayanan itu sangat penting. Resolusi yang pertama, tawaran Elia. Resolusi ini berarti berbicara tentang solusi atau jalan keluar. Sebelum Elia terangkat, ia menyilahkan Elisa untuk meminta sesuatu untuk dapat dilakukan olehnya. Walaupun dalam penilaian awal bahwa permintaan Elisa itu sukar, namun ternyata Elia menyerahkan permintaan Elisa kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa kalau Elisa bisa melihat pengangkatannya, maka ia bisa menerima dua bagian dari roh Elia. Sebagai seorang senior, ia sungguh-sungguh sedang mempersiapkan penggantinya dengan baik. Ia sedang memberi motivasi. Ia memberi syarat. Namun keputusan terakhir ada pada Tuhan. Dan karena Elisa dapat melihat, maka kesimpulannya Elisa telah menerima roh Elia. Itu nyata ketika ia dapat juga membelah sungai Yordan menjadi dua. Nah, ada pertanyaan, kenapa Elia diangkat oleh Tuhan? Kenapa harus Elia? Kenapa bukan nabi yang lain? Nabi Musa atau Nabi Abraham? Paling tidak ada 3 alasannya Elia diangkat. Elia nampaknya adalah Nabi Allah yang paling berkuasa di perjanjian lama di samping Musa. Sebab Elia juga dinubuatkan akan kembali ke bumi ketika hari Tuhan datang. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Demikian juga Elia disebut-sebut dalam hubungan dengan kedatangan Mesias ketika Yesus tampil. Yang kedua, alasan Elia diangkat, Elia merupakan salah seorang dari 2 saksi Allah yang dimaksudkan di kitab Wahyu 11 ayat 3-12. Yang ketiga, Elia adalah perlambang Kristus yang dipakai sebagai prototipe Yesus. Karena baik Elia dan Yesus memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama memberitakan kerajaan Allah, sama-sama mengeritik ketidakadilan, sama-sama mengadakan mujizat, sama-sama ditolak oleh bangsanya sendiri, sama-sama diangkat, tidak mati. Baru permintaan Elisa.
Elisa meminta dua bagian roh. Menurut Pulpit Commentary, roh Elia adalah roh kesetiaan terhadap tanggung jawab, roh kesetiaan dalam mencela dosa, roh yang tidak takut dan berani di hadapan oposisi dan bahaya. Dan pada saat yang sama juga roh kelemah lembutan dan kasih. Nah, roh Elia itu dihubungkan juga dengan 16 mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Kita boleh melihat di layar ada 16 mujizat. Saya tidak akan membacakan 16 mujizat ini, saudara bisa melihatnya. Karena banyaknya mujizat, ada penafsir menganggap bahwa Elisa meminta kuasa 2 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Elia. Karena ternyata Elia hanya melakukan 7 mujizat, 7 atau 8 ya, dan menerima 3 mujizat. Jadi 8 dia adakan mujizat, lalu 3 dia terima mujizat. Dari jumlah mujizat yang dilakukan para penafsir berusaha membuktikan bahwa Elisa melakukan mujizat 2 kali lebih banyak dari Elia. Tapi penafsiran ini salah. Karena pada dasarnya Elisa tidak pernah menyamai Elia. Sebab nyatanya ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, maka yang muncul adalah Elia, bukan Elisa. Permintaan Elisa tidak dapat dilihat sebagai sebuah permintaan yang berlebihan atau kurang ajar. Sebab realitanya Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Elisa. Pikiran nakal saya mengatakan jangan-jangan Elisa terus mengikuti Elia, terus membuntuti, terus menempel. Karena ada maksud tersembunyi, ada udang di balik batu. Sebab di zaman sekarang ada juga orang yang suka menempel pada bos, pada senior, pada atasan. Istilahnya cari muka agar mendapat restu. Nah, Elisa bukan orang tipe penjilat dan munafik. Lalu apa artinya permintaan ini? Kalau dihubungkan dengan Ulangan 21 ayat 17 yang mengatakan bahwa anak sulung diberi warisan 2 bagian, atau dalam pengertian lain 2 kali lipat dari anak yang lain. Jadi kalau Elisa meminta 2 bagian roh, Elisa rupanya menganggap bahwa Elia mempunyai banyak anak rohani. Ini dihubungkan dengan nabi-nabi yang dilatih baik di Gilgal, Betel, dan Yeriko. Dan ia meminta 2 bagian roh, atau dengan kata lain meminta warisan sebagai anak sulung. Artinya bahwa Elisa meminta supaya dialah yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dia dijadikan sebagai anak tertua terhadap rombongan nabi, untuk menggantikan posisi Elia sebagai tuan bagi rombongan nabi. Makanya dalam ayat 12 Elisa berteriak Bapa kepada Elia. Seolah ia mengklaim diri sebagai anak dari Elia. Di sisi lain rombongan nabi dalam ayat 15 datang kepada Elisa dan sujud menyembahnya, bahkan menyembah sampai ke tanah. Ini tanda pemberian diri, pengabdian, dan penaklukan pada yang berkuasa atau yang memiliki otoritas. Artinya bahwa mereka mengakui Elia sebagai yang sulung, penerus Elia, pemimpin para nabi. Kalau kita coba terapkan bagian ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meminta yang besar kepada Tuhan dengan melakukan juga hal-hal yang besar. William Carey, seorang penginjil yang sangat terkenal, menuliskan ungkapannya, expect great things from God, attempt great things for God. Kalau kita mengharapkan hal-hal yang besar dari Allah, maka lakukanlah hal-hal yang besar bagi Allah. Kita terkadang mengecilkan Allah yang besar. Kita pikir di zaman ini Allah tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang hebat. Kita menjadi kurang optimis dan kurang iman. Hanya meminta hal-hal yang kecil, seolah-olah Tuhan sudah kalah, seolah-olah ia miskin, atau sebaliknya kaya tapi pelit. Maka yang terakhir, pesan dari bagian bacaan ini, Tuhan menjadi sumber dan tujuan pelayanan. Kita melayani bersumber dari anugerah Tuhan,
Dan pada akhirnya tujuan akhir dari pelayanan kita adalah juga untuk Tuhan. Dialah yang mengatur orang-orang yang akan direkrut dalam kerja selamatnya, termasuk apa yang akan mereka buat atau kerjakan. Kedaulatan Tuhan dalam mengendalikan siapa, apa, dan di mana harus menjadi acuan dan jaminan dari mereka yang bekerja untuk Tuhan. Hamba Tuhan harus benar-benar menghamba pada kepentingan Tuhan. B. Tuhan menghormati dan memuliakan hamba-hambanya yang bekerja dengan baik, taat, dan setia. Cara Tuhan tentu saja adalah sebuah rahasia yang pasti upah pekerja tetap akan didapatkan dalam bentuk dan cara yang disiapkan oleh Tuhan. C. Suksesi atau proses regenerasi seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan otoritasnya atas pelayanan. Karena itu proses pergantian dalam pelayanan gerejawi harus berada dalam terang kehendak dan rancangan Tuhan. D. Rasanya menjadi penting bahwa yang lebih tua harus mempersiapkan generasi yang lebih muda. Izinkan yang tua mengetes, menguji, dan menguji menu cara mereka, agar sebagai sebuah proses mempersiapkan. Izinkan yang muda memiliki roh dari yang tua, yaitu keteladanan, kerendahan hati, kesetiaan. Jangan sungkan apalagi berat hati untuk membagi roh dengan yang muda. Toh pelayanan itu bukan milik pribadi, bukan budal, bukan warisan kita. Pelayanan itu milik Tuhan dan anugerah Tuhan. Yang tua jangan sembunyikan roh, biarkan itu dibagi atas kehendak Tuhan alam semesta. Yang terakhir bagian E, ada kehidupan kekal, ada surga setelah hidup di dunia ini. Dan seterusnya itulah menjadi fokus dan obsesi kehidupan kita sekarang. Pengangkatan Elia membuka pengharapan kita akan kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang dimuliakan. Sebab bukankah Yesus telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kekekalan? Karena itu sangat penting kita hidup sekarang tetapi berdampak untuk kekekalan. Jangan hidup hanya untuk hidup. Hiduplah selalu terhubung dengan Roh Kristus yang telah menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah uraian dari penafsiran 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18 dengan menggunakan metode penyajian analisa narasi. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi saudara dalam kerja pelayanan kita semua. Terima kasih.